Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang soleh dan soleha? Hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang digunakan pada bidang robotika. Silahkan perhatikan slide-slide berikut. Ananda yang soleh dan soleha secara tidak langsung berpikir algoritma itu telah memberikan efek perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya di bidang kecerdasan buatan, di mana melahirkan jaringan saraf tiruan atau artificial neural network, yang mana landasan pemikirannya mengadopsi pada pemikiran manusia. Ananda yang soleh dan soleha, coba perhatikan ke depan. Itu ada sebuah gambar ya, segelas air di atas meja. Nah, sekarang pikirkan sama Ananda, apa yang akan kita lakukan ketika ingin mengambil segelas air di atas meja? Pasti terlintas dalam otak kita untuk mengambil air dengan tangan. Lintasan tadi dinamakan sinyal. Sinyalnya kemudian akan diterima oleh reseptor saraf sebagai pesan. Pesan tadi akan disampaikan lagi ke neuron sensorik. Lalu akan memberikan informasi ke otot, di mana langsung menggerakkan tangan untuk mengambil air dalam gelas di meja. Secara urutan kerja, sinyal tadi diterima oleh dendrit, lalu diteruskan kepada akson, kemudian ke motor neuron, lalu ke otot. Semua sel saraf ini dihubungkan oleh sinapsis. Nah, sinapsis di sini berfungsi sebagai transmisi sinyal neuron yang disampaikan ke neuron-neuron yang lain. Cara kerja tadi dinamakan jaringan saraf pada manusia, yang mana manusia itu dia bisa menerima sinyal, dijadikan sebagai input, kemudian mengolahnya atau disebut proses, lalu penyelesaiannya sebagai output. Cara kerja ini diadopsi untuk membuat jaringan saraf tiruan yang digunakan pada robotik. Perhatikan, ini gambar sel saraf ya. Itu ada dendrit, terus ada akson yang panjang. Nah, semua neuron-neuron atau sel saraf ini dihubungkan oleh sinapsis. Lalu nanti melakukan output dengan otot. Jaringan saraf tiruan atau bisa juga disebut JST, bisa juga disebut artificial neural network, itu adalah sebuah jaringan saraf tiruan yang mengadopsi otak manusia, di mana otak manusia itu bisa melakukan simulasi atau rangsangan, bisa melakukan proses, juga bisa melakukan output. Ini gambar buletan ini sebagai neuron buatan atau saraf buatan yang disebut dengan node atau unit ya. Sedangkan panah-panahnya itu mewakili koneksi baik dari masuk atau keluar. Kalau kita gambarkan, jaringan saraf tiruan ini akan seperti ini. Inputnya sebagai dendrit, outputnya sebagai akson. Sedangkan sinapsisnya adalah fungsi aktivasi. Jaringan saraf tiruan ini terdiri dari banyak node atau unit, sama seperti saraf pada manusia. Nah, ini langsung dihubungkan oleh link, ya, di mana link ini memiliki bobot. Bobot ini sebagai penanda dari sebuah konektivitas. Ananda yang soleh dan soleha, Ibu rasa topik kecerdasan buatan hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti dilanjut lagi pada topik selanjutnya, masih dengan yang sama bagian kedua.